Amarallahu subhanahu wa ta'ala bil istiqamati fit taubah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh betul oleh Allah kudu istiqamah dalam taubat. Maka Nabi tidak kurang dalam sehari beristighfar, lebih dari 70 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah. Taubat apa? Orang dosa aja nggak ada, maksum. Nggak pernah Nabi ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Tapi masih disuruh istiqomah. Siapa saja orangnya bisa istiqomah dalam taubat, dia zuhud pada dunia, maka seluruh akhlak-akhlak tasawuf semuanya akan masuk pada dirinya, karena ini adalah pondasi. Dia syukur, dia sabar, nggak bakal mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala lil ma'sumil akbar sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan renungkanlah olehmu akan firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama lainnya al-ma'sumil akbar, Nabi yang terpelihara daripada yang makruh, apatah lagi yang haram. Fastaqim kama umirta, maka istiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan hendaklah istiqomah orang-orang yang bertaubat bersamamu. Fa amarahu Allah ta'ala bil istiqamati fit taubati wa man taba ma'ahu min jami' atba'ihi wa ummatihi. Maka memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah ta'ala dengan istiqamah di dalam taubat. Wa man taba ma'ah, dan orang yang bertaubat bersama Rasulullah, min jami'at ba'ihi, dari seluruh pengikutnya Rasulullah, wa ummatihi, dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sayyidi Aliun Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, berkata tuanku Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, man istaqama fi taubatihi wa zahada fid dunya faqadin tawafihi sairul maqamati wal ahwalis salihati. Siapa orang yang istiqomah di dalam taubatnya dan ia zuhud pada dunia, maka sesungguhnya terlipat pada dirinya oleh seluruh maqam-maqam dan hal ikhwal yang baik-baik. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian, kita masih menerangkan wasiat Sidi Ibrahim Al-Matbuli yang pertama, pentingnya istiqomah dalam taubat. Bukan sekedar pentingnya taubat, tapi pentingnya seorang hamba itu memiliki keistiqomahan dalam taubat. Malam hari ini pembahasan kita memasuki dalil mengapa kita harus istiqomah.
Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Kata Allah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nama lainnya Al-Ma'sum Al-Akbar. Nabi itu di antara sifatnya ismah, terpelihara dari yang makruh, apatah lagi yang haram. Dari sejak kecil sebelum jadi nabi sampai sesudah jadi nabi, sampai meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Tidak pernah. Akan tetapi Allah nasihati Nabi dalam surat Hud, fastaqim kama umirt, engkau hendaknya istiqomah sebagaimana kau diperintahkan untuk istiqomah. Saudara, Imam Ibnu Abbas, sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakar tafsir terbesar dari kalangan sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, "Ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatun fi jami'il Qur'an, ayatun ashadda wa ashaqqa alaihi min hadhil ayah." Kata Ibnu Abbas, dalam seluruh Al-Quran dari mulai Bismillah Al-Fatihah sampai ujung An-Nas, tidak pernah turun satu ayat pun kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ayat yang membuat Nabi pusing, yang membuat Nabi luar biasa berjibaku, selain daripada ayat yang ada dalam surat Hud. Ayat berapa ya? 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Begitu kata Imam Ibnu Abbas. Bahkan Imam Ibnu Mas'ud berkata demikian. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaqqa alaihim min awalil Quran ila akhir illa hadhil ayah." Semua sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada 124.000 orang sahabat, tidak pernah stres dalam hidupnya, tidak pernah pusing berat dalam hidupnya selain merenungi ayat 112 surat Hud. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatghaw. Sampai pun juga Rasulullah SAW menyatakan, syayyabatni Hud, saya jadi tumbuh uban. Uban itu tumbuh karena orang hidupnya sering pusing, meski pusingnya berbeda-beda. Kalau Nabi pusingnya bagaimana menjadi hamba yang sesungguhnya. Kalau kita pusingnya urusan cicilan yang udah jatuh tempo, urusan bini ngomel-ngomel, urusan teman, macam-macam.
Kata Nabi, yang membuat saya ubanan ini surat Hud. Yang mananya? Ayat 112. Yaitu perintah istiqomah. Nabi yang gak pernah berbuat makruh, apalagi yang haram, masih disuruh oleh Allah untuk istiqomah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata yai kita Sidi Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar Mesir, beliau kata, wa ta'ammal, coba anda renungilah firman Allah surat Hud yang Allah sampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh istiqamah. Bahkan ketika seorang sahabat, hadisnya sahih, Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslimnya, demikian pula At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzinya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi dari kabilah Bani Saqif. Beliau bilang sama Nabi begini, ya Sayyidi ya Rasulullah, Allahumma salli alaihi, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairak. Kata Sayyidina Sufyan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarin kepada saya, berikan pesan kepada saya tentang Islam yang luhur ini, satu pesan saja. Enggak banyak saya, satu aja ajarin buat saya, yang saya enggak bakalan minta bimbingan nama siapa aja sesudah ini. Begitu. Tolong saya dikasih bimbingan, kasih arahan tentang Islam yang luhur ini. Satu kata. Yang saya enggak bakalan nanya-nanya lagi sesudah ini sama siapa aja. Enggak. Apa jawab Nabi? Jawabannya persis seperti surat Hud ayat 112 dan seperti surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Apa jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ketika beliau bilang, ajarin saya satu kata doang Nabi, saya gak bakal nanya sama siapa aja sesudah ini, sama siapa aja enggak. Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim, aku beriman kepada Allah dan istiqomalah. Nabi nyuruh istiqomah. Saudara, apa itu istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah, itu karangan ente ilmu cocok-cocokan.
Istiqamah di dalam teori bahasa secara etimologi, al-istiqamah huwal istiwa wal i'tidal. Istiqamah itu artinya lempeng lurus secara bahasa. Al-istiwa wal i'tidal wal istimrar fi jihatin wahid min ghairi yaminin wa shimal. Istiqomah itu lempeng lurus terus pada satu pilihan yang tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Itu namanya disebut istiqomah secara bahasa. Secara bahasa. Dalam terminologi agama, saudara, istiqomah adalah kalimatun jami'atun akhidatun bimajami'id dini kulli wa hiya luzumu al-manhajil qawim was-siratil mustaqim bimtisalil awamir wajtinabil manahi allati rasamahallahu li'ibadihi. Istiqomah adalah satu kata yang singkat padat, yang isinya melaut, mencakup seluruh sendi-sendi keagamaan dalam berbagai aspek. Karena istiqomah adalah seorang hamba mengikuti dan menapaki manhaj yang lurus, menempuh siratal mustaqim yang dibaca paling minim 17 kali sehari semalam dalam solat ihdinas siratal mustaqim, dengan cara menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang Allah gariskan kepada hamba-hambanya, dan Allah perintahkan semua hambanya untuk menapaki segala perintah dan menjauhi segala larangan. Inilah istiqamah, saudara. Istiqamah. Orang-orang yang luhur sesudah al-ma'sumul akbar sallallahu alaihi wasallam, sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggi sahabat 4 mengikuti urutan khalifah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Saat ditanya mereka pada mahiyal istiqomah, apa itu istiqomah itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, fastaqim kama umir wa man taba ma'ak. Engkau kudu istiqomah wahai Nabi Muhammad, sebagaimana yang diperintahkan juga mereka yang bersamamu daripada sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, berikut umatmu, kudu istiqomah. Apa itu istiqomah wahai Abu Bakar Siddiq, sahabat agungnya sahabat,
orang yang tinggi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang kesahabatannya ditulis dalam Al-Quran. Idh qala li sahibih la tahzan innallaha ma'ana. Seketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya, yakni Abu Bakar, di Gua Sur, jangan bersedih, Allah bersama kita. Kesahabatannya ditulis dalam Al-Quran. Abu Bakar, apa itu istiqomah? Abu Bakar, saudara, menjawab, antu'mina billah wa la tusyrika bihi syai'ah. Kata Abu Bakar, istiqomah itu kau beriman yang mantap, tidak terjebak syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi. Istiqomah benar-benar tauhidnya benar, enggak terjebak tauhidnya pada hal-hal yang menyebabkan keluar dari Islam. Hatinya lempeng, tidak ada kerinduan pengen dipuji orang, tidak ada takut dengan celaan orang selama berdiri pada manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah, beriman yang benar dan mantap, tidak terjebak sama apa saja, yang ada Allah. Abu Bakar, bila kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, yang dijelaskan oleh Nabi, ma salaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan akhar, manakala Umar lewat satu gang, setan pindah gang, ngeri berpapasan dengan Umar bin Khattab. Saking mantapnya Islam, ngeri setan takut diislamin sama Umar. Saking mantap Sayyidina Umar bin Khattab, saking mantap, dia nggak pernah tidur kalau malam, apalagi siang, sedikit tidurnya, yang dipikirin umat. Saya nggak mau rakyat saya ada yang kelaparan, saya ngeri di hadapan Allah, saya nggak mau. Apa nggak mau bikin istana baru? Wahai Umar, buat apa? Yang penting kita bertindak buat rakyat, bukan tempat. Umar, enggak, kita ngomong Indonesia, enggak, kita ngomongin Umar. Enggak, saya mau ngomongin Umar aja. Kita ngaji akhlak. Ketika ditanya Sayyidina Umar, mahiyal istiqamah ya ibnal Khattab, apa itu istiqamah? Beliau jawab, antastaqima alal awamir wan nawahi. Kau harus lempeng di atas perintah Allah dan larangannya. Harus benar mana perintah, mana larangan. Itulah istiqamah. Sayyidina Umar. Lain Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat yang luar biasa perhatiannya buat umat. Ketika ditanya apa itu istiqamah, wahai Utsman, al-istiqamah hiyal ikhlasul amal lillahi wahdah. Istiqamah itu manakala beribadah penuh keikhlasan. Orang tidak bakal ikhlas manakala hatinya tidak istiqamah. Orang hatinya nggak bakalan istiqamah manakala dia lidahnya tidak istiqamah. Keikhlasan adalah keistiqomahan yang sesungguhnya. Manakala Imam Ali bin Abi Thalib Al-Qarrar karramallahu wajhah ditanya, mayal istiqamah, apa itu istiqamah? Kata Imam Ali, adaul faraid, jalanin kewajiban, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Kewajiban untuk menjauhi larangan, kewajiban untuk menjalankan perintah, jalankan itu secara maksimal.
Itulah yang disebut istiqomah. Semuanya mengerucut betapa penting yang disebut istiqomah. Istiqomah di dalam akidah, istiqomah di dalam bersyariat, istiqomah di dalam akhlak, berperilaku. Ini penting kita istiqomah, saudara. Penting. Kata Sidi Abdul Wahhab Asy'arani, amarallahu subhanahu wa ta'ala bil istiqamati fit taubah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh betul oleh Allah kudu istiqomah dalam taubat. Maka Nabi tidak kurang dalam sehari beristighfar dari 70, lebih dari itu. Nabi lebih dari 70 kali beristighfar, bertaubat kepada Allah. Taubat apa? Orang dosa aja nggak ada, yang makruh nggak ada. Nabi ngerjain yang makruh belum pernah seumur hidupnya, apalagi yang haram. Maksum, nggak pernah Nabi ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Tapi masih disuruh istiqomah. Wa man taba ma'ak, apalagi pengikutnya. Wa man taba, orang-orang yang bertaubat bersamamu kudu istiqomah. Maka yai kita Sidi Ibrahim Al-Matbuli wasiat pertamanya, alaika bil istiqomah fit taubah. Anda kudu istiqomah dalam taubat. Sufi itu kalau udah ngomong semuanya punya dalil. Islam ini agama dalil. Islam ini agama yang berdasarkan dalil, bukan sebatas berdasarkan contoh. Makanya Nabi mengingatkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim tulis dalam Sahih Muslimnya. Kata Nabi, siapa aja orang yang membuat sesuatu dalam Islam yang tidak ada dalil dari Islam, itu namanya bid'ah. Jadi bid'ah itu Nabi udah kasih tahu, perkara yang tidak ada dalil dalam Islam, itu namanya bid'ah. Nabi bilang. Maka mafhum hadis itu, man akhdatha fi amrina hadza ma huwa minhu falaysa birad. Siapa orang yang mengadakan sesuatu dalam Islam punya dalil dari Islam, meski Nabi tak kerjakan tapi ada dalilnya, enggak disalahin sama Nabi, kecuali umatnya yang kurang mengerti tentang luasnya Islam. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, karena dia tidak ngerti tentang apa itu bid'ah. Kurang baca Bukhari Muslim, gampangnya nyalahin orang. Ini kaku namanya. Tidak. Maka Quran di zaman Rasulullah tidak ada barisannya. Titik aja nggak ada, baris tuh nggak ada. Zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kagak ada. Pengen gak saudara dibalikin kayak zaman Nabi dan sahabat? Quran gak ada barisannya. Setuju gak? Setuju gak? Hah? Kenapa gak setuju? Hah? Gondrong kita sulit bacanya, gondrong. Apalagi gundul, bener gak? Tuh bid'ah, tuh bid'ah. Orang di zaman Nabi kagak ada bid'ah, mau dibuang. Islam tuh gak kaku. Gak apa-apa. Sian, orang bukan orang Arab gak ngerti. Tuh begitu Islam, nggak dikit-dikit bid'ah. Nabi kerjain nggak? Kagak kerjain. Sahabat kagak kerjain titik-titik itu, kagak. Apalagi tarawih ada kotak amal, cek aja hadisnya. Apa nggak bid'ah itu masuk neraka? Apa ya kayak gitu Islam?
Masa kaku jadi muslim? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dia tidak mengerti tentang luhurnya Islam. Tidak mengerti. Enggak kaku Nabi. Mulia. Itu begitu. Maka keistiqomahan disuruh Rasulullah istiqomah. Wa man taba ma'ak, termasuk juga umatnya. Semuanya disuruh istiqomah di dalam bertaubat. Saudara, keistiqomahan enggak bakalan bisa diraih oleh seorang hamba tanpa ada 4 instrumen. Yang pertama, wala tatahaqqaqul istiqamah illa bi arba'ati umur, bil ilm, bil amal, bil ittiba, wa bil ikhlas. Keistiqomahan tidak bakal terwujud dari seorang hamba dalam bertaubat dalam hal ikhwal apa saja tanpa 4 komponen. Yang pertama adalah ilmu. Orang tidak bakalan bisa istiqomah kalau dia nggak ngaji. Nggak bisa. Kudu ngaji. Karena dengan ngaji dia bakal tahu segalanya. Rasulullah SAW tidak diperintahkan oleh Allah untuk minta ditambahin dalam hidupnya kecuali satu, tentang ilmu. Tidak ada dalam Al-Quran wa qur rabbi zidni malan, Tuhan tambahkan aku harta. Enggak. Wa qur rabbi zidni jahan, Tuhan tambahkan aku pangkat, kedudukan. Enggak. Rabbi zidni ilman, Tuhan tambahkan aku ilmu, biar enggak nyala-nyalahin yang benar dan ngebener-benerin yang salah. Ilmu. Enggak bisa untuk istiqomah tanpa ilmu. Hatta istiqomah dalam taubat, dia harus tahu rukun taubat. Itu ilmu. Harus ada ilmu. Orang gak bakalan bisa istiqomah tanpa ilmu. Kedua, amal. Orang tidak bakalan bisa istiqomah tanpa dia beribadah. Ilmu tidak cukup. Harus diiringi dengan ibadah. Ibadah. Kudu ada amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kudu beramal, amal soleh. Ketiga, amal tidak disebut sebagai amal soleh bila tidak ada ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti Nabi. Mutaba'ah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Al-Maqdisi riwayatkan dalam kitabnya Al-Hujjah. Tidak beriman seorang kamu sebelum pikirannya, otak dan hatinya mengikuti ajaran yang aku bawa. Bukan mencontoh aku, haji Nabi jalan kaki, Nabi haji jalan kaki, lalu kita mau nyontoh begitu. Ajarannya aja, copot kaki kita dari barata, mau jalan kaki, mau naik onta, kagak ada. Ngapa? Agama itu nggak kaku, nggak kaku.
Mutaba'ah Rasul. Ada sahabat nanya kepada istrinya Rasulullah. Imam Nawawi tulis dalam Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih. Bagaimana ibadahnya Nabi? Didongengin sama istrinya Rasulullah bagaimana Nabi ibadah sampai kakinya bengkak ala kulli hal. Terangin sampai kakinya bengkak. Coba pikirin itu Nabi. Sampai kakinya bengkak, enggak mungkin lah tarawih 11, enggak mungkin tarawih 23, enggak, sampai kakinya bengkak. Lama itu banyak ibadahnya kalau sampai kakinya bengkak. Tapi ketika didongengin ada 3 orang sahabat, masing-masing janji, setelah saya dengar Nabi ibadahnya kayak begitu, yang satu bilang, mulai besok saya akan puasa, kagak bakalan berhenti saban hari. Saya mau puasa terus kecuali Idul Fitri, Adha, Amari Tasyrik. Yang atunya lagi, kalau saya mau sholat malam, enggak mau tidur kalau malam, pokoknya dari Isya saya sholat mulu sampai jam subuh. Itu Nabi. Sampai akhirnya bengkak, saya harus begini. Yang atunya lagi bilang, kalau begini gua nggak bakalan kawin, pokoknya pengen jadi bujangan aja, bujangan. Begitu. Nabi dengar sahabatnya begitu. Itu bukan istiqomah. Kata Nabi ketika ketemu, padahal Nabi nggak dengar nih obrolannya. Itulah hebatnya Rasulullah SAW. Nabi bilang, ngomong apa sampeyan ini kok rapat kongres kongko ora beres. Begitu. Ngapain obrolannya? Jangan begitu. Saya ini Nabi loh, Nabi. Saya ini puasa, juga saya nggak puasa. Saya ini sholat malam, juga saya tidur. Saya ini menikah. Ngapain? Bukan begitu. Jalanin yang Anda bisa dari Islam. Enggak mesti enggak menikah sama sekali, jangan. Kalau sampai saudara kagak menikah, ya Allah, ngapain punya golok dicuci terus dipakai kagak? Bener enggak? Ya Allah, apa enggak mubadir itu? Saudara sekalian, yang keempat, orang kalau tidak bakalan bisa istiqomah tanpa ada keikhlasan. Tanpa ada keikhlasan. Sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan menyatakan, istiqomah itu ikhlasul amal lillah. Singkatnya, istiqomah itu meliputi berbagai sendi-sendi agama, akidah, syariat, dan akhlak, tanpa berlebihan dan tanpa teledor. Anda kurang, Anda lebih. Inilah yang disebut istiqamah. Ala kulli hal, istiqamah itu tidak akan seorang hamba tidak akan meninggalkan ibadah karena ada cobaan yang menimpa dirinya amat sangat dahsyat. Istiqomah itu tidak akan meninggalkan ibadah karena ada kelebihan dunia yang ada di tangannya. Yang tadinya tahajud gara-gara warungnya laris, enggak ditinggal. Yang tadinya tahajud gara-gara warungnya menurun, enggak ditinggal. Enggak terpengaruh oleh kanan, oleh kiri. Ibadah tidak karena kepentingan orang dan juga tidak karena dorongan hawa nafsu, murni mengikuti apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu kata gurunya Sidi Abdul Wahab Asy'arani, Syekh Ali Al-Khawas, ulama Mesir yang meninggal pada tanggal 30 Jumadil Akhir
tahun 949 Hijriah. Kata beliau, manis taqama fi taubatihi wa zahada fid dunya faqadin tawafihi sairul maqamat wal ahwalus salihah. Siapa saja orangnya bisa istiqomah dalam taubat, dia zuhud pada dunia, maka seluruh akhlak-akhlak tasawuf semuanya akan masuk pada dirinya, karena ini adalah pondasi. Dia syukur, dia sabar, nggak bakal mengeluh, nggak bakalan dia hubud dunia, nggak bakal riya, nggak bakal kibir, nggak bakal dengki. Kalau sudah benar-benar istiqomah di dalam taubat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara kita supaya kita bisa istiqomah? Caranya, sesudah tahu sendi-sendi istiqomah, ada ilmu, ada amal, ada ittiba, ada keikhlasan. Cara yang paling gampang biar kita istiqomah bagaimana? Maka ini jangan malam hari ini, pertemuan mendatang begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari mana? Baik Pak. Waalaikumsalam. Masalah surat Al-Fatihah. Biasa kita ada ustaz yang mengajarkan bahwa bila sesuatu akan kerja atau apa, itu membaca Al-Fatihah, atau karena setelah doa kita membaca Al-Fatihah. Tapi ada ulama yang kebetulan viral belakangan ini, ulama dari Saudi mengatakan bahwa itu tidak ada contohnya, pada zaman Rasul tidak ada. Nah, jadi yang saya tanyakan, menurut Ustaz, apakah ada dalilnya yang menyatakan bahwa Al-Fatihah, sebagaimana Ustaz pernah katakan bahwa Al-Fatihah itu kan doa, bagian doa. Apakah itu mesti contoh kedua Rasul baru kita ikuti, atau memang harus ada dalilnya yang baru yang mungkin yang saya belum tahu? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya makan nasi uduk juga nggak dicontohin sama Nabi. Enggak, Nabi makannya kurma. Makan nasi uduk itu nggak perlu, karena nggak dicontohin. Apalagi lontong sayur. Enggak kayak begitu di dalam menyoroti agama. Apa sih Fatihah? Fatihah itu Quran. Nabi bilang dalam hadisnya itu, kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Baca Quran, termasuk Al-Fatihah, disuruh sama Nabi baca. Kapan aja, termasuk habis sholat, termasuk enggak sholat. Inilah kakunya orang, kakunya. Kedua, Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Ummal, ada kitab hadis tebal sekali, hampir 25 jilid, besar segede Quran. Beliau tuliskan di sana di dalam kitab riwayatnya dari Sayyidina Anas bin Malik. Kata Nabi, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang paling top, markotopnya umatku baca Quran, itu Al-Fatihah Al-Quran. Bila ada orang habis sholat baca Al-Quran, boleh. Begitu, enggak apa-apa. Orang sholat sunnah, wudhu aja Nabi enggak kerjain. Bilal yang ngerjain. Nabi enggak salahin. Lu ngeduluin gue aja. Gue aja kagak. Enggak, cakep. Begitu, Nabi itu enggak kaku. Enggak kaku. Begitu, enggak kaku. Begitu, apalagi lagi kita sebelum sholat kita ngomong, yang bawa handphone matiin. Nabi nggak pernah ngomong begitu. Bid'ah. Imam yang ngomong gitu masuk neraka. Apa dikit-dikit neraka mulu, surga kosong banget. Ini orang nggak ngerti, yang kayak begitu. Apalagi pakai pici kayak bapak nih, hitam lagi. Ya enggak, neraka mulu kita. Jadi enggak kayak begitu, enggak agama, enggak. Maka Nabi menyampaikan, siapa aja, nih redaksi tersurat, ada di Bukhari, ada di Muslim. Dan ini nih selalu menjadi dalil, karena dia kurang mengerti. Apal banget ini hadis ini. Man akhdatsa
fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa orang yang mengadakan hal baru dalam Islam yang tidak ada dalil dari Islam, itu tertolak. Itu redaksinya begitu. Bahasa kitanya bid'ah. Siapa orang yang mengadakan hal baru yang gak ada dalil dari Islam, tertolak. Bahasa gampangnya bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang gak ada dalil dari Islam. Maka maknanya, bila sesuatu itu ada dalil, itu bukan bid'ah. Begitu maknanya. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu maknanya bukan itu doang. Yang berkepentingan boleh masuk. Ada tersurat, ada tersirat. Begitu. Dia selalu pengennya contoh. Begitu, contoh. Begitu, contoh. Cukup contohmu sedikit aja, wong Nabi ini tabligh. Sahabat faham. Faham. Bilal faham. Dengan satu hadis bunyi begini, as-salatu khairu maudhu' faman syaa an yukthira falyastaksir. Salat itu sebaik-baik pekerjaan. Siapa yang mau banyak salat silahkan. Maka Bilal setiap habis wudu salat, habis wudu salat, habis wudu salat. Cerdas memahami kalamnya Rasulullah. Nabi enggak contohin. Sampai Nabi nanya, hadisni ya Bilal bi arja amalin amil tahu fil Islam fa inni sami'tu dafana alaika fil jannah. Bilal, waktu saya Isra Mi'raj, di surga suara sendal ente ketoprak-ketoprak saya dengar. Apa amalannya? Bilal bilang, ya saya habis wudu sholat, habis wudu sholat. Nabi enggak suruh, enggak. Tapi Bilal paham dari kalamnya Nabi bahwa sholat pekerjaan yang baik. Maka Nabi acungi jempol. Enggak, ngapa lo ngerjain yang kagak gua contohin? Enggak, itu orang belakangan yang bukan Nabi tuh pasti yang ngomong begitu. Nabi enggak kayak begitu, enggak. Nabi itu baik. Begitu Nabi. Maka orang habis sholat baca Fatihah bagus. Mau acara baca Fatihah bagus. Masa kita mau diganti habis sholat lagu dangdutan? Jadi enggak kayak begitu-gitu amat lah Islam. Ini namanya kaku. Kaku. Enggak semua yang enggak dicontohkan tuh dilarang. Enggak. Enggak. Islam tuh luas, enak, mudah, murah tapi tidak murahan. Itulah Islam. Itulah Islam. Mohon maaf, Nabi contohkan, yang dicontohkan aja masih kena bedah. Nabi kalau makan 3 jari, Nabi 3 jari. Jempol, telunjuk, jari tangan. Itu Nabi. Lalu apakah kita selalu kalau makan begini? Tar dulu, Islam tuh begitu. Kalau saudara makannya bubur Betawi 3 jari, insya Allah sebulan. Jadi enggak begitu, enggak. Nah inilah pentingnya kita ngaji biar enggak kaku. Biar enggak kaku. Begitu. Maka kita harus ngaji. Kalau enggak bakal kita kaku, dikit-dikit nyalahin orang. Kurang lebih demikian. Allah sama-sama. Sudah. Iya. Ya baik. Kita baca Fatihah atau bidah lagi kita baca Fatihah. Bidah enggak ya? Bidah enggak ya? Oh enggak. Kalau bidah nggak jadi nih, saya mau ajak nyanyi nih. Kita baca Fatihah. Moga-moga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat.